Apa yang terpikir di benak kalian saat mendengar kata garam? Apakah asin, putih, serbuk, air laut, bumbu masak, atau apa? Yang pasti, persepsi kalian tentang garam bakalan berubah saat membaca novel yang satu ini. Bahkan setelah membaca novel ini, mungkin kalian bakalan gak mau makan garam lagi. Halo, aku Andri dan kamu sedang berada di channelku. Seperti yang aku katakan di awal tadi, bahwa di video kali ini aku akan membahas satu novel yang berhubungan dengan garam. Menariknya, penulis menggunakan garam tidak untuk bumbu masak, melainkan sebagai alat pembunuhan. Penasaran dengan bukunya? Judulnya adalah Misteri Patung Garam karya Rui Meita. Rui Meita sendiri sudah menerbitkan banyak novel, diantaranya adalah novel-novel yang diadaptasi dari film seperti Pocong, Terowongan Casablanca, lalu Missing, dan lain sebagainya. Untuk karya lainnya selain Patung Garam, ada juga Rumah Lebah, lalu The Aquilus Child, Alias, dan lain sebagainya. Novel Misteri Patung Garam sendiri diterbitkan oleh penerbit Gagas Media di tahun 2015. Setahun kemudian, novel ini dipinang oleh penerbit fiksi dari Malaysia. Dan menariknya, di Malaysia, buku ini mendapatkan sambutan yang sangat besar sehingga Rui Meita sempat mengumumkan di akun media sosialnya bahwa Misteri Patung Garam yang di Malaysia diubah judulnya menjadi Garam berada di posisi buku terlaris. Nah, seperti apa sih menariknya buku ini? Yuk kita review bersama. Cerita Misteri Patung Garam bermula saat ditemukan mayat yang tewas mengenaskan. Alih-alih menyembunyikan korbannya, pelaku justru menampakkannya ke publik seperti mahakaryanya. Ia melapisi seluruh tubuh korbannya dengan garam. Jika kita bayangkan, mungkin penampakan korban tersebut akan mirip dengan yang ada pada cover buku ini. Akhirnya pihak kepolisian memanggil salah satu anggota polisi muda yang memang memiliki reputasi baik dalam menangani kasus-kasus semacam ini, bernama Kiri Lamari. Konsentrasi Kiri Lamari untuk memecahkan kasus ini sempat terpecah karena masalah pribadinya di masa lalu masalah juga dengan Kenneth sang kekasihnya, juga masalah dengan bocah tengil bernama Ireng. Kiri Lamari sendiri harus berkejaran dengan waktu karena muncul lagi satu korban wanita yang diperlakukan sama. Untuk motif pembunuhan sendiri, lalu siapa pelakunya, dan bagaimana cara Kiri menyelesaikan dan menangkap pelaku pembunuhan ini bisa kalian baca sendiri di novel Misteri Patung Garam. Oke, sekarang aku ingin membahas hal-hal apa saja yang aku suka dari novel Misteri Patung Garam ini. Yang pertama adalah bentuk penulisannya yang sangat filmis, atau dimana saat kita membaca novel ini, di kepala kita itu seperti sedang menonton film. Jadi kita tidak terlalu sulit untuk mengikuti alur cerita dari novel ini. Yang kedua adalah cara riset Rui Meita yang sangat mendalam. Pada saat saya mencari informasi tentang buku Misteri Patung Garam ini, saya mengetahui bahwa Rui Meita itu melakukan riset hingga bekerja sama dengan komisaris polisi, lalu juga melakukan percobaan-percobaan sendiri di rumah tentang garam. Lalu dia juga membaca beberapa artikel terkait dengan garam, sehingga apa yang ditulisnya di buku ini sangat kuat. Selanjutnya adalah soal penamaan tokoh dalam novel ini. Aku sendiri sudah membaca beberapa novel karya Rui Meita, dan menurutku ia selalu bisa membuat nama tokoh yang menarik. Seperti di novel Misteri Patung Garam, ia menggunakan nama Kiri Lamari yang
tidak terlalu rumit tetapi mudah diingat. Selanjutnya adalah chemistry antara Kiri Lamari dan kekasihnya Kenneth. Chemistry ini membuat ceritanya tidak terlalu membosankan dan justru menarik. Dari setiap lembarnya kita semakin penasaran. Secara keseluruhan aku sangat menyukai buku ini dan menurutku ini sangat cocok untuk kalian-kalian yang baru pertama kali ingin membaca novel misteri thriller. Istilah-istilah di dalamnya tidak terlalu rumit dan alurnya juga cukup menarik untuk kita ikuti mulai dari awal sampai akhir. Buku ini juga membahas tentang mental illness yang akhir-akhir ini sering dibicarakan. Nah, setelah membaca novel ini aku jadi berpikir bahwa ketika kita merasakan sesuatu yang salah dalam diri kita, atau kalian melihat orang lain yang sepertinya juga memiliki hal yang aneh dalam dirinya, akan lebih baik jika segera menghubungi profesional atau ahlinya agar tidak menjadi-jadi. Oh ya, satu lagi, kalau imajinasi kalian agak liar, aku sarankan untuk tidak membaca buku ini sambil makan. Oke, itu saja reviewku tentang novel Misteri Patung Garam. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.